Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wala yulaqinul qadhi khasman hujjatan. Tidak boleh seorang hakim qadhi menalkin itu menuntun yang sedang berperkara, dituntun dalilnya, dituntun cara ngomong. Ini enggak adil namanya. Biarkan ngomong sendiri, namanya orang berperkara, dia punya dalil, punya hujjah. Hujjah ini ya klaim tuntutan sendiri atau yang dia berperkara, maka qadhi hakim tidak boleh menuntun. Kalau menuntun namanya nggak adil. Adapun kalau cuma memberitahu caranya bersaksi, caranya menjadi saksi, boleh. La yaqulu likulli minal khasmain qul kadza wa kadza. Maksudnya tidak boleh seorang hakim itu mengatakan kepada yang berperkara bermasalah di depan hukum, caranya ngomong begini loh, ngomongnya itu begini kamu, nanti qul kadza, kamu katakan begini, caranya begini. Tidak boleh seperti itu. Amma istisfarul khasmi fajaizun ka'ayyad yasahun qatan ala asahsin fayaqulul qadi al-muta'alih lil mudda'i qatalahu amdan aw khata'a. Adapun meminta penjelasan boleh. Jadi qadhi atau hakim itu ketika mendengarkan tuntutan dari mudda'i, misalnya mudda'i mengatakan kepada hakim bahwa si fulan telah membunuh, ka'ayat da'i asahun qatlan ala asasin, si fulan A membunuh fulan B misalnya. Ini menuntut namanya, menuduh. Maka qadhi boleh bertanya, membunuhnya itu sengaja atau tidak sengaja, karena hukumnya beda nanti. Dalam bab kemarin pembunuhan, kalau sengaja dikisos, kalau tidak sengaja dibayar kafaroh 100 unta karena membunuh orang, tidak sengaja, itu beda hukumannya. Jadi kalau minta penjelasan, tafsir, istisfar boleh. Wala yafhamuhu kalaman wala yufhimuhu kalaman ay la yu'allimuhu kaifa yadda'i. Tidak boleh juga seorang hakim itu mengajari caranya bicara, caranya mendakwa, caranya menuntut, mengajari nggak boleh. Wa hadhil masalatu saqitun wa salawati. Tapi masalahnya sudah gugur di sebagian nusakh kitab karena sama dengan atasnya. Maksudnya sama, menuntun, menalkin dan memberi, mengajar ya sama. Makanya dikatakan orang itu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari buayan, dari bayi sampai mati, sampai lahat. Kenapa? Karena orang masuk kuburan saja sudah mati masih ditalkin dituntun. Berarti kan ditalkin itu kan berarti ngaji masih. Sampai mati pun masih ngaji. Aila yu'allimuhu kaifa yadda'i wal masalah saqil nusah wa bayu sahil matni. Wala yata'annatu bisyuhada'i. Tidak boleh seorang hakim ta'annud, mempersulit, membuat sulit seorang saksi, mempersulit saksi. Wa fi badusah wala yata'annatu syahidan kayakul al-qadhi lahu kaifa tahammalta wal 'allaka ma syahidta. Contohnya bagaimana mempersulit saksi itu? Qadhi hakim berkata kepada saksi, bagaimana kamu kok berani menjadi saksi? Kaifa tahammalta itu.
Wala'alla kama syaita, mungkin kamu nggak lihat, kok berani-beraninya menjadi saksi. Kamu lihat atau tidak, yang mempersulit saksi. Ya biarkan saksi bicara. Tidak boleh hakim mengintimidasi ya, mempersulit, mengintimidasi seorang saksi dalam kasus sengketa berperkara ini. Wala yaqbalu syahadata illa mimman syahsin thabatat adalatuhu. Hakim tidak boleh menerima persaksian dari seseorang kecuali orang tersebut sudah terisbat keadilannya, sudah terisbat itu ya terjadi, terbukti. Jadi memang orang laki-laki adil, sebagaimana kemarin sudah lewat, saksi yang adil, syarat dari saksi adalah harus adil, laki-laki merdeka dan seterusnya kemarin itu, Islam laki-laki. Yang penting adalah adil itu tidak pernah melakukan dosa besar meskipun sekali, atau melakukan dosa kecil yang berkali-kali, sering, itu sudah menggugurkan keadilan. Dan juga kemarin itu seorang saksi tidak boleh melakukan perkara yang dia ini menggugurkan kewibawaan. Sudah itu belum saksi. Nanti ini syarat saksi nanti. Belum ya. Syarat saksi itu harus adil, menggugurkan kewibawaan, itu menggugurkan syarat, menggugurkan persaksian. Seperti keluar rumah tanpa menutup kepala, itu sudah menggugurkan kesaksian, persaksian, menggugurkan keadilan, melakukan sesuatu yang tidak beretika meskipun tidak haram. Di tengah pasar cuma pakai celana kolor misalnya, walaupun menutupi pusar dan udel dan dengkul, lutut, tapi itu tidak etika, tidak ada etika. Tidak haram tapi menggugurkan keadilan. Nggak boleh jadi saksi orang begitu. Biasa keluar rumah nggak pakai peci, itu sudah tidak adil. Dia tidak sah menjadi saksi pengadilan, tidak sah menjadi saksi nikah. Semua yang kaitannya dengan syariat butuh saksi, dia tidak bisa jadi saksi. Sudah runtuh, sifat keadilannya itu runtuh. Islam itu begitu. Makanya hukum Islam itu sulit untuk tidak adil kalau diterapkan. Sekarang hukum negara yang tidak mau pakai hukum Islam itu pasti banyak ketidakadilan. Karena saksi itu sembarangan, cari saksi itu pokoknya yang lihat, pokoknya yang tahu. Nggak boleh dalam Islam, saksi itu betul-betul harus, berarti harus orang-orang yang betul-betul takwa. Takwanya saja tidak hanya menjauhi yang haram, bahkan menjauhi yang mubah, yang boleh tetapi tidak pantas. Ya, syariat begitu. Itu keluar rumah nggak pakai peci boleh, wong menurut aurat, tapi nggak pantas. Nggak ada muru'ah. Muru'ah itu wibawa, harga diri. Ini kalau misalnya hukum Islam berlaku, kalau nggak santri nggak bisa jadi saksi. Santri pun
sering gundulan nggak sah jadi saksi itu. Harus orang soleh betul ini. Karena supaya dia berkata jujur di depan hakim. Kenapa Islam seperti itu? Kalau orang menjaga hubungannya dia dengan Allah, menjaga hatinya, menjaga adabnya, menjaga syariat, maka lebih diharapkan kejujurannya. Nah, kalau dia sendiri antara dia dengan Allah nggak punya etika, dia dengan sesama anak Adam nggak ada etika, kok jadi saksi? Ya paling karena bayaran atau cari keuntungan, sulit untuk dipercaya, sulit kejujurannya. Fa'in arafal qadi adalah tasyahid amila bisyahadatihi. Kalau seorang hakim qadi tahu, oh ini saksi ini orang adil, tidak pernah melakukan kefasikan, zahirnya adil, rajin ibadah, misalnya begitu. Tahu, maka gunakan sebagai saksi, boleh amila bisyahadatihi. Awarafa fiskohu radda syahadatah. Kalau seorang hakim tahu, wah ini kelakuannya tukang maksiat kok misalnya, terkenal sudah tukang maksiat kok jadi saksi, langsung ditolak oleh hakim. Tidak bisa ini, saksi tidak adil, tidak boleh jadi saksi. Fa'ilam ya'rif adalat wala fiskohu tolaba minhu tazkiyah. Kalau hakim tidak kenal, tidak tahu ini saksi ini orang yang tidak dikenal oleh hakim, maka hakim nggak tahu ini orang saksinya ini adil atau tidak, maka tolaba minhu tazkiyah, ini orang adil atau fasik nggak tahu, maka hakim meminta supaya ada tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Membersihkan nama baik saksi. Tazkiyah itu maknanya begitu. Bagaimana bukti kalau memang saksi ini betul-betul orang adil? Memang tazkiyah. Walayakwi bitazkiyah qaulul muda'aleh. Tidak cukup tazkiyah, pengakuan kalau ini adil itu meskipun dari yang tertuduh. Tertuduh saja mengakui kok kalau ini orang adil. Yang dituduh itu, yang dituntut itu, terdakwanya apa tersangkanya itu mengakui kalau ini saksi itu orang adil. Itu tidak cukup, harus dengan cara lain. Apa itu? Innalladzi syahida alayya adlun. Orang yang menjadi saksi atas saya, orang yang menjadi saksi merugikan saya bagi terdakwa, itu orang adil kok ini orang ini. Itu tidak cukup. Bal labudda min ihdari man yashhadu indal qadi bi adalatihi. Harus mendatangkan orang yang saksi, yang saksi ini diketahui oleh orang tersebut, tahu tentang latar belakangnya, kesehariannya, tahu orang yang apa ini? Yashhadu indal qadi bi adalatihi, yang mau bersaksi bahwa ini orang adil. Dan yang bersaksi, kalau ini yang bersaksi untuk saksi, berarti kan yang bersaksi untuk saksi, paham berah? Misalnya hakimnya ihsan, misalnya yang berpolemik misalnya hari ini karo Iqbal, hari ini nuntut Iqbal misalnya. Saksi ini hari sapa? Sayun misalnya. Hakime ihsan. Sayun ini orang ngerti, ihsan orang ngerti nek sayun iki sayun iki wong adil apa ora, orang ngerti, tidak tahu. Maka yang berpolemik, yaitu yang menuntut tadi, dia harus menghadirkan orang yang mengenal sayun, sing berani bersaksi di depan hakim nek sayun ki orang adil. Paham? Paham ora? Misale Iqbal sing menuntut mau hari ini mendatangkan Fauzan. Nah, Fauzan kuwi jenenge Muzaki. Paham? Nah, Fauzan kuwi jenenge Muzaki. Lah Muzaki pun syaratnya harus adil.
Nah misalnya cara ihsan hakim muzaki ke wah is ahli maksiat ora kanggo. Oh ini ahli ibadah adil boleh menjadi muzaki. Terus nanti Fauzan bersaksi di pengadilan bahwa ini saya bisa jadi saksi, saya tahu dia ini adil, misalnya begitu. Paham? Ini jenenge muzaki. Fayaqulu asyhadu annahu adlun. Ini Fauzan ngomong, saya bersaksi saya ini adil. Wa yu'tabaru fil muzaki syurutus syahid. Lah, syarat dari muzaki harus juga sama seperti syahid. Dia juga adil. Minal adalah wa adamil adawah, tidak ada permusuhan. Misalnya kok kenapa dia mau jadi saksi? Karena selama ini bermusuhan, nggak boleh. Yang jadi muzaki pun begitu. Kalau ada permusuhan nanti tidak insaf, tidak adil lagi. Kenapa kok menuntut? Kenapa kok memberikan persaksian? Ya karena dia selama ini memang sudah terkenal musuh, tidak boleh itu. Walaupun ahli ibadah tapi bermusuhan, tidak boleh menjadi muzaki atau saksi. Wa ghairi dzalika, seperti syarat-syarat saksi yang lain. Tidak ada tuhmah prasangka sesuai Al-Quran. Wa ashhidu zawai adlim minkum, itu ayatnya itu. Kalau jadi saksi harus yang adil, 2 orang adil di antara kalian. Wa ghairi dzalik wa istaratu ma'ada ma'rifatu bi asbabil jarhi wa ta'dil. Muzaki tadi itu dia juga harus ada syarat lain, tahu sebab-sebab jarah wa ta'dil. Jadi sebenarnya hadis. Jadi itu hadis dulu itu dari Nabi, dihafalkan oleh para sahabat, diterima oleh tabi'in, diterima oleh tabi'in, diterima oleh tabi'in, terus sampai zaman para ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah itu mereka jadi ada yang menerima hadis dari gurunya, tapi gurunya ini hafalannya lemah. Dia hafalannya kuat, tapi ahli maksiat. Ini jarh ta'dil itu. Kalau sekira semua rawi hadis itu thiqah, terpercaya, hafalannya kuat, orangnya amanah, tidak pernah bohong, itu diterima jadi rawi hadis yang thiqah kuat. Tapi sekira ini orangnya nggak terlalu kuat hafalannya, tapi nggak pernah bohong, nah ini nanti hadisnya hasan, misalnya begitu. Oh ini orangnya nggak pernah bohong, tapi dia ini hafalannya lemah, nah itu nanti hadisnya dhaif gitu. Ini jarh ta'dil begitu. Oh ini orangnya ahli maksiat, tukang bohong, wis tidak terpercaya, hadisnya maudhu, palsu hadisnya. Ini namanya jarh wa ta'dil. Nah itu muzaki harus tahu ilmu itu. Ini saksi ini, wow, ini kelakuannya sering ghibah, sering ganggu orang, ini sudah nggak bisa jadi saksi. Ini namanya jarh wa ta'dil. Saya pernah tahu kok dia ketangkep mencuri misalnya, nyolong, nggak boleh jadi saksi. Namanya jarh wa ta'dil. Wa khibrati batinin min wa khibrati batinin man yu'addilu bi suhbatin au jiwarin au muamalatin. Dan juga disyaratkan ada khibrah, waspada. Khibrah itu waspada, kewaspadaan dalam batinnya ini. Kenapa kok dia ini menganggap adil? Ya karena temannya, teman dekat misalnya suhbah, ya pantas kalau sama temannya belain, misalnya begitu. Au jiwarin, tetangga itu, tetangganya dekat itu. Au mu'amah atau teman kerja itu, ya belain dia ini, harus tahu, harus ada waspada begitu. Harus ada jarh wa ta'dil dan kewaspadaan. Paham? Wala yaqbalul qadhi syahadatuhin ala tuhi wa alam.